Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin sore ya, berbagai akun medsos PP Resiban ramai memberitakan tentang pengunduran diri dari Pak Teddy Cahyono. Nah, kita bahas sebentar ya. Tunggu bentar, ada tamu. Nggak apa-apa nih, cara baru ya. Saya akan buat konten di live ya, terus menerus. Kalau ada yang masuk ya kita pause ya. Nah, sebetulnya nama Teddy Cahyono ini kan mungkin mulai dikenal, mulai ramai itu menjelang tahun 2020 ya. Tapi sebetulnya Pak Teddy Cahyono itu ada di PT PBB cukup lama ya. Sekitar 10 tahun apa? Ini saya ketahui ketika tahun 2017 saya itu ke PT PBB Sulanjana mengecek ya tentang aspek legalitas termasuk akta PT. Kenapa akta PT-nya dicek? Nah, ini terkait penelitian saya ya. Tahun 2017 itu saya ada penelitian tentang TUSI Kemenkumham yang berkaitan dengan sepak bola profesional. Nah, ini mungkin info juga ya buat teman-teman yang belum tahu. Jadi, klub profesional itu harus berbentuk badan hukum PT, perseroan terbatas, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lalu apa hubungannya dengan tugas saya? Ya karena ini kan berkaitan dengan hukum nasional ya, Undang-Undang PT 40 2007, dan dilihat tuh klub-klub mana saja yang sudah menerapkan hukum nasional dengan baik yang selaras dengan aturan komunitas ya, atau aturan FIFA ataupun juga PSSI. Dan Persib adalah salah satu role model ketika itu ya. Tahun 2017 Persib dianggap sebagai klub profesional yang sudah selaras dengan dua sistem hukum, yaitu sistem hukum nasional dan juga sistem hukum komunitas sepak bola. Ini terkait dengan pembentukan PT ya sebagai syarat legalitas, dan juga ini pendaftaran kekayaan intelektual. Jadi merek Persib atau brand Persib itu sudah didaftarkan dari dulu, termasuk pelopor ya, ketika klub-klub sepak bola lain belum menyadari atau belum mendaftarkan, belum ngeh tentang pentingnya kekayaan intelektual begitu. Lalu di mana saya menemukan nama Teddy Cahyono ya? Kalau nggak salah itu di kontrak-kontrak loh ya, kontrak atau segala macam persetujuan ya. Jadi dulu itu semua persetujuan, apalagi terkait keuangan, itu harus ACC Pak Teddy itu ya. Cuma dulu mungkin masih belum terkenal, masih belum famous, karena masih belum muncul di publik ya ketika itu. Nah, tapi belakangan jabatannya atau bersentuhan juga dengan publik. Jadi bobotoh mulai familiar ya. Nah, Teddy Cahyono ini digantikan atau diproyeksikan itu mengganti sosok sebelumnya nih, sama-sama orangnya Pak Glenn ya, yaitu Pak Risa Adiwijaya. Pernah dengar Risa Adiwijaya? Coba googling ya, Risa Adiwijaya. Orangnya kayak Arab ya. Jadi kalau Pak Teddy fresh, klimis ya. Nah, Pak Risa ini brewokan kayak Arab ya. Sekarang ini Pak Risa kerjanya masih di perusahaannya Pak Glenn, itu terkait broadcast ya, penyiaran di sepak bola juga gitu. Oke, nah perbedaan mendasar antara Pak Teddy sama Pak Risa itu adalah faktor sosial ya, faktor kelulusan ya, berhubungan dengan grassroots dan lain sebagainya. Nah, ini kalian yang komen, oh tapi ke Bobotoh begitu, itu beda hal ya. Jadi maksud saya gini, kalau Pak Risa itu agak kaku, orangnya kaku ya. Dia itu komunikasi dengan stakeholder Bobotoh, terus mungkin mantan Persib, lalu birokrat-birokrat ya. Ya yang khas inilah, khas Bandung, khas Jawa Barat, khas Sunda kan, kudu sowan, kudu ngobrol gitu ya. Itu rada karagok kalau Pak Risa. Nah, kalau Pak Teddy ini mau tuh ketemu sama Bobotoh. Saya nggak ngomong apakah pertemuannya jadi cocok satu suara atau enggak ya. Cuma Pak Teddy ini mau loh ketemu Bobotoh grassroots di Bandung maupun Jakarta ya. Coba silahkan tanya nih Bobotoh yang di Jakarta aja. Ada apa ya? Selain Viking Jakarta itu ada apa? Cyber lain Troops Jakarta Troops apa gitu ya. Tanya apakah pernah ketemu Pak Teddy, itu mereka akan menjawab pernah. Bahkan Pak Teddy ini nggak segan ya, nggak sungkan untuk ketemuannya itu di restoran-restoran cepat saji ya,
Jadi nyamperin ke tongkrongan mereka yang simple gitu. Nah, saya juga pernah sih ketemu Pak Teddy di Jakarta ya. Ketemu berapa kali gitu. Dan memang yang ngobrol enaken gitu ya. Tapi tentu saja kan nggak semuanya saya setuju juga ya sama Pak Teddy. Jadi ada perbedaan pendapat dan ya itu proses dinamika gitu. Nah, lalu apakah Pak Teddy ketika ke Persib menikmati atau gimana? Saya yakin ya. Jadi Pak Teddy sama Parisa ini sama-sama orang profesional, punya kapasitas bagus ya, intelek, punya kemampuan, terlatih ya. Tapi saya pikir core bisnisnya itu tetap beda dengan sepak bola ya, tetap beda. Di sepak bola ini saya yakin Pak Teddy menikmati tuh, karena di situ ada popularitas, ada hubungan-hubungan yang humanis ya. Tapi tentu saja ngurusin klub sepak bola, apalagi seperti Persib, kan nggak semuanya tentang hal-hal menyenangkan ya. Ada juga hal-hal yang nggak enak lah, nggak perlulah kita ceritain ya. Tapi Pak Teddy sampai titik ini artinya apa? Artinya sudah menjalani semuanya itu dengan sangat baik ya. Bahkan tanda kutip gelar ketiga kemarin ketika Persib juara sebetulnya itu adalah kemenangan juga buat Pak Teddy terhadap orang-orang yang mungkin berbeda pendapat atau berseberangan atau pernah nggak akur ya. Padahal mereka itu sebetulnya di pihak yang sama, di pihak Persib. Cuma mungkin beda pendapat terkait tiket, pertiketan, dan lain sebagainya, konsep ya, konsep manajerial ya. Pak Teddy itu berarti menang tuh, menang membuktikan. Kan selama ini kan Bobotoh selalu, wah PT tuh maju, neangan bati, segala macam, tapi tuh juara gitu. Jadi Bobotoh itu ingin keberhasilan PT PBB atau Persib sebagai sebuah corporate ya diimbangi dengan prestasi alias juara gitu. Karena ini kan walaupun PT tapi kan dia unik ya, klub sepak bola. Dan kemarin Pak Teddy berhasil membuktikan gitu ya. Itu jadi kemenangan juga tuh buat Pak Teddy terhadap pihak-pihak tertentu sebetulnya ya. Apa? Oh, langsung aja ya, ini video singkat. Lalu Pak Teddy kemana? Ini prediksi saya ya. Dan insya Allah benar nih. Saya itu beberapa kali ketemu dengan Pak Erick Thohir ya di Jakarta, dan sangat terlihat kalau Pak Teddy ini satu visi, satu misi, dan sangat support dengan Pak Erick Thohir ya, selaras. Apalagi kalau kita lihat historis institusional mereka gitu, secara bisnis, secara kelembagaan. Kan Pak Teddy ini kan orangnya Pak Glenn, lalu bisnis Pak Glenn juga banyak terkoneksi dengan Pak Erick Thohir. Nah, jadi circle-nya cocok ya. Jadi langsung saja, kemana Pak Teddy? Saya yakin Pak Teddy akan ke PSSI atau operator liga mungkin apa di Jakarta gitu ya. Pokoknya hal-hal yang masih berkaitan dengan sepak bola. Karena kalau orang tuh udah berkecimpung di sepak bola dan dia terbukti, teruji gitu ya, itu gampang ya. Dan yang harus diingat adalah Pak Teddy ini bukan tipikal job seeker. Dia mah udah berkecukupan ya, berkecukupan segala macam. Dalam artian dia berhenti juga nyantai menikmati hidup bisa. Tapi kan udah menikmati sepak bola teh ya. Mungkin pengalaman segala macam, pingin dikembangkan, pingin berbagi, komitmen sama sepak bola dan lain sebagainya. Oke, gitu aja. Kemana Pak Teddy Cahyono? Saya yakin dia akan ke pusat ya, ngurusin sepak bola juga gitu, tapi secara nasional. Oke, gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.